Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hidup seorang anak laki-laki bernama Ardi. Usianya baru 7 tahun, namun beban hidupnya sudah lebih berat daripada anak seusianya. Ardi tinggal bersama ibunya, Sari, di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir desa. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar kecil, satu untuk tidur, satu lagi untuk dapur yang jarang terisi makanan melimpah. Ayah Ardi, seorang petani, telah meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat Ardi masih berusia 3 tahun. Sejak saat itu, Sari harus bekerja keras sendirian untuk membesarkan Ardi. Meskipun begitu, Ardi selalu merasa bahagia di samping ibunya. Setiap pagi, meski langit masih kelabu, ia bangun dengan senyuman, siap membantu ibunya mencuci piring atau menyapu halaman. Ardi merasa, meskipun hidup mereka sederhana, mereka memiliki kebahagiaan yang tak terhingga. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Sari semakin lelah. Pekerjaan di ladang semakin berat, sementara hasil panen tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Sari selalu berkata pada Ardi, "Jangan khawatir, nak. Suatu saat nanti kita akan hidup lebih baik. Hanya waktu saja yang belum tepat." Ardi tidak terlalu mengerti apa maksud ibunya, tapi ia selalu percaya pada kata-kata ibunya. Setiap malam, saat mereka duduk bersama di depan perapian yang hampir padam, Sari akan memeluk Ardi dengan penuh kasih sayang. "Kita harus sabar, nak. Waktu yang tepat akan datang. Percayalah." Ardi, dengan mata yang masih polos, sering bertanya, "Ibu, kapan waktu itu datang? Kenapa kita harus menunggu?" Sari hanya tersenyum, meskipun di matanya ada semburat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Belum saatnya, sayang. Hanya waktu saja yang belum tepat." Di suatu malam yang dingin, Sari terjatuh sakit. Badannya demam tinggi dan tubuhnya tak lagi bisa bergerak seperti dulu. Ardi sangat cemas, tapi ibunya tetap berusaha tersenyum. Dalam hatinya, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Waktu yang selalu dibicarakan ibunya kini terasa semakin jauh dan semakin tak pasti. Ardi merasa, mungkin, waktu yang tepat itu sudah sangat lama menunggu, tapi tak pernah datang. Sari tetap berusaha menyembunyikan kesakitan di matanya, berharap Ardi tidak terlalu merasa beratnya beban hidup mereka. "Tenang, nak. Ibu akan baik-baik saja. Waktu yang tepat itu akan datang." Hari-hari berlalu, dan Sari semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kuat, kini mulai rapuh. Setiap kali Ardi membawakan air atau sekadar menemani ibunya di kasur, Sari akan mengusap kepala Ardi dengan lembut, seakan ingin memberikan kekuatan yang ia tak lagi punya. "Kamu harus kuat, nak. Ibu akan selalu ada di sini," ujar Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Ardi, meskipun usianya masih muda, mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu ada yang salah, tapi ia tak tahu bagaimana cara membantu ibunya. Ia hanya bisa berdoa setiap malam, memohon pada Tuhan agar ibu bisa sembuh. Ia masih ingin mendengar suara ibunya yang ceria, ingin bermain bersama seperti dulu, ingin melihat senyum ibunya yang hangat. Namun, penyakit ibunya semakin parah. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Ardi terbangun dari tidurnya yang lelap. Ia mendengar suara sesak nafas ibunya. Dengan cepat, ia berlari ke sisi ranjang, menatap wajah Sari yang pucat dan keringat dingin menetes di dahinya. Ardi menjerit, memanggil nama ibunya. "Ibu! Ibu! Bangun! Tolong, ibu!" Tapi suara itu hanya terdengar lirih, seperti angin yang lemah. Sari membuka mata perlahan, mencoba tersenyum meskipun napasnya semakin terengah-engah. "Ardi, sayang, ibu minta maaf," ucapnya. Kata-kata itu seperti terpaksa keluar dari bibirnya yang kering. "Ibu, tak bisa bertahan lebih lama." Ardi tidak bisa menerima itu. Ia mengguncang tubuh ibunya, berharap Sari bisa bangkit dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun,
Senyum lemah Sari tidak bisa memadamkan ketakutan yang memenuhi hati Ardi. "Ibu, jangan tinggalkan Ardi. Ibu janji dulu, kan? Waktu yang tepat akan datang? Kenapa waktu itu belum datang? Kenapa ibu harus pergi?" Suara Ardi pecah. Air matanya jatuh tanpa henti. Sari memandang Ardi dengan penuh kasih, menyentuh pipi anaknya yang basah oleh air mata. "Ardi, sayang, ibu cinta kamu. Ibu minta maaf. Waktu yang tepat belum datang untuk kita. Tapi percayalah, Nak, waktu itu akan datang. Di tempat yang lebih baik. Kita akan bertemu lagi. Ibu akan selalu ada di hatimu." Ardi merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Semua yang ia percayai, semua yang ia harapkan, terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah bisa ia bangun. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, berharap Sari bisa merasakan cinta dan ketulusan hatinya. Namun, meskipun begitu keras Ardi berdoa, waktu itu tetap datang dalam bentuk yang sangat berbeda. Di saat Ardi masih memegang tangan ibunya, Sari menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia yang penuh penderitaan. Hujan terus turun deras, seakan langit ikut menangisi kehilangan besar yang tak terungkapkan. Ardi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir deras, dan kesunyian yang begitu dalam, menghantui hatinya. Waktu yang tepat yang selalu dijanjikan ibunya, akhirnya datang, namun bukan dengan cara yang ia inginkan. Ia merasakan kehilangan yang sangat dalam, dan ia tahu, sekarang ia harus belajar untuk menghadapi dunia tanpa ibunya. Tapi, di dalam hati kecilnya, Ardi berbisik, "Ibu, suatu saat nanti aku akan bertemu denganmu lagi. Dan aku akan mengerti apa yang ibu maksudkan dengan waktu yang tepat." Hari-hari setelah kepergian Sari berjalan sangat berat bagi Ardi. Desa yang dulu terasa penuh dengan keceriaan kini terasa sepi dan hampa. Setiap pagi, Ardi duduk di depan rumah, menatap langit dengan tatapan kosong. Ia ingin menunggu ibu kembali, berharap suara ibu yang selalu menenangkan bisa datang dan menghapus kesepian yang begitu mendalam. Namun, yang ada hanya sunyi. Setiap kali ia mengingat kata-kata ibunya tentang waktu yang tepat, hatinya semakin terluka. Apa yang dimaksud dengan waktu yang tepat? Mengapa waktu itu harus datang begitu terlambat? Ketika ia sudah tidak lagi bisa merasakan kehangatan pelukan ibunya, Ardi terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ia kini sendirian. Tidak ada lagi yang membangunkannya di pagi hari dengan senyum ceria. Tidak ada lagi suara ibu yang menenangkan setiap kali ia terbangun dari mimpi buruk. Di sekolah, Ardi merasa berbeda dengan teman-temannya. Mereka tampak bahagia dengan keluarga mereka yang lengkap. Sementara Ardi harus belajar menerima kenyataan bahwa ia hanya tinggal seorang diri. Hidup Ardi mulai dipenuhi kesendirian dan kerinduan. Ia sering melamun di kelas, memikirkan bagaimana jika ibunya masih ada. Apakah ibunya akan bangga padanya? Akankah ia bisa memenuhi janji untuk menjadi anak yang kuat, seperti yang ibunya harapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, tapi tidak ada jawabannya. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Burini, yang tinggal di dekat rumah Ardi, datang menghampirinya. Burini adalah tetangga yang cukup baik, selalu memberi Ardi makanan saat ia merasa kelaparan. Ia sering melihat Ardi duduk sendirian di depan rumah, seakan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. "Ardi, Nak," kata Burini dengan lembut, "aku tahu kamu sangat merindukan ibumu. Aku tahu, Nak, ibu kamu adalah segalanya bagi kamu. Tapi kamu harus tahu satu hal, waktu yang tepat itu tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan." Ardi menatap Burini dengan penuh perhatian. Ia ingin sekali mendengar penjelasan lebih lanjut, meskipun rasa sakit di hatinya hampir tidak tertahankan. "Kadang, Nak, waktu yang tepat itu bukan soal menunggu sampai segala sesuatu sempurna. Waktu yang tepat bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dalam cara yang berbeda. Yang penting adalah kita terus berusaha dan menjalani hidup dengan baik. Ibu kamu pasti ingin kamu menjadi anak yang kuat, dan meskipun ia tidak ada di sini, ia akan selalu ada di hatimu." Ardi merasa sesuatu mengalir di hatinya. Kata-kata Burini seperti sedikit membuka luka yang dalam. Meskipun hatinya masih penuh dengan kerinduan,
Ardi mulai memahami bahwa hidup harus terus berjalan, bahkan tanpa ibu di sampingnya. Setiap malam, sebelum tidur, Ardi memandangi langit dan berbicara dengan ibu dalam hatinya. "Ibu, aku tahu kamu selalu ada di hatiku. Aku akan mencoba menjadi anak yang kuat, seperti yang ibu inginkan." Waktu yang tepat itu memang belum datang, tapi aku percaya, suatu saat nanti aku akan siap menyambutnya. Ardi mulai belajar untuk hidup tanpa ibu, namun tidak pernah melupakan semua yang telah diajarkan ibu kepadanya. Meski perasaan kesepian dan kehilangan selalu ada, ia mencoba menemukan kekuatan dalam kenangan indah yang telah tercipta bersama ibu. Ia berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, meski waktu yang tepat masih belum datang. Tahun berlalu, dan Ardi tumbuh menjadi seorang pemuda yang lebih dewasa, meskipun hatinya masih membawa beban yang berat. Setiap kali ia melihat anak-anak seusianya yang masih memiliki ibu, rasa rindu itu selalu datang dengan kuat. Namun, Ardi berusaha menahan perasaan itu, berusaha menjalani hidup dengan semangat, meskipun setiap langkahnya terasa penuh kesendirian. Kini, Ardi sudah berusia 18 tahun. Ia bekerja di ladang milik Burini, membantu wanita tua itu mengurus kebun kecil yang ia miliki. Burini selalu mengatakan bahwa Ardi adalah anak yang luar biasa, meskipun banyak orang yang tidak memahami betapa dalam luka yang ia rasakan. Ardi, di balik senyumnya yang ramah, menyimpan banyak kenangan tentang ibunya yang selalu memberi semangat meski tidak ada lagi yang bisa ia ucapkan secara langsung. Suatu hari, saat Ardi sedang bekerja di ladang, ia mendengar kabar buruk yang mengguncang hatinya. Desa mereka terkena bencana banjir besar. Banyak rumah yang rusak dan hancur, termasuk rumah Burini. Ardi berlari menuju rumah wanita tua itu dengan harapan bisa menyelamatkannya. Namun saat ia sampai, yang ia temui hanya puing-puing rumah yang telah rata dengan tanah. Di tengah-tengah kerusakan itu, Ardi menemukan Burini yang terbaring tak berdaya, tubuhnya penuh luka. "Burini!" teriak Ardi, gemetar. Ia berlari menghampiri wanita tua itu, menolongnya sebisanya. Burini membuka mata perlahan, dan meskipun lemah, ia tersenyum. "Ardi, nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara yang sangat lirih. Air mata Ardi tumpah begitu saja. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Burini, jangan khawatir, saya akan bantu. Ibu tidak boleh pergi, jangan tinggalkan saya juga." Suaranya tercekat. Burini mengangkat tangan yang lemah, memegang tangan Ardi dengan erat. "Kamu, jangan bersedih, nak. Ibu tahu kamu kuat. Kamu sudah menjadi anak yang hebat." Waktu yang tepat itu kadang datang dalam bentuk yang berbeda. Jangan menunggu, nak. Hidupmu masih panjang. Jadilah seseorang yang bisa membuat ibumu bangga. Ardi hanya bisa terdiam. Kata-kata Burini itu seakan mengingatkannya pada kata-kata ibunya dulu. Waktu yang tepat memang selalu datang dengan cara yang tak terduga. Ia memegang tangan Burini dengan erat, berusaha menahan tangis. "Terima kasih, Burini. Saya akan ingat semua yang ibu katakan. Saya akan terus berjuang." Beberapa hari kemudian, Burini meninggal dalam pelukan Ardi, meninggalkan dunia yang penuh penderitaan ini. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Burini sempat menyampaikan satu pesan yang tak akan pernah terlupakan Ardi. "Nak, kamu akan menemukan kebahagiaanmu. Jangan takut menghadapi masa depan." Setelah kehilangan Burini, Ardi merasa lebih dewasa dan siap menghadapi dunia. Ia kembali ke rumah yang sederhana, di mana kenangan tentang ibunya masih terukir kuat. Meskipun ibu dan Burini sudah tiada, Ardi tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Waktu yang tepat yang selalu diimpikan ibunya memang datang dengan cara yang sangat berbeda. Ia sadar, kadang kebahagiaan itu tidak datang dengan cara yang mudah. Waktu yang tepat bukanlah sebuah janji atau harapan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh keberanian, meskipun penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Ardi pun mulai membuka hati untuk masa depan yang baru. Ia melangkah dengan penuh harapan, belajar bahwa meskipun kehilangan begitu dalam, cinta yang pernah ada akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Waktu memang belum datang dengan cara yang diinginkan ibunya, tapi kini Ardi tahu,
Waktu itu datang ketika ia siap, ketika ia bisa menerima kenyataan dan terus berjuang. Dan di suatu tempat yang jauh, ibunya pasti tersenyum, bangga dengan anaknya yang kini telah menjadi pribadi yang kuat.